Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan membahas kajian yang sudah kita uraikan dari beberapa sesi pertemuan, yaitu ikhtiar, syukur, sabar, dan tawakal. Kita sudah membahas tiga yang pertama dan terakhir di pertemuan yang telah lalu, membahas tentang sabar. Sabar yang kita bahas, sabar dalam menghadapi musibah. Terkadang musibah itu terus berganti dan bersilih berganti dan kadang terus-menerus bertubi-tubi. Maka sabar itu harus dibarengi tawakal. Maka insya Allah kajian kita di sesi terakhir ini kita akan membahas tawakal. Kita sudah berikhtiar maksimal. Ketika sukses kita sudah bersyukur. Ketika gagal kita sudah bersabar. Ditimpa musibah kita pun mencoba sabar. Ternyata terus-menerus silih berganti musibah. Kunci terakhir dari segala ikhtiar, syukur dan sabar kita harus disempurnakan dengan tawakal. Tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ini prinsip yang harus dimiliki seorang mukmin. Tawakal 'ala Allah. Dalam hal apapun musibah yang menimpa. Kenapa? Karena seseorang sabar dalam satu musibah, selesai musibah insya Allah mudah. Kena musibah lain masih bisa dihadapi insya Allah mudah. Yang sulit adalah ketika musibah itu seakan beruntun, bertubi-tubi, berturut-turut. Maka tidak lain tidak bukan. Tetap saja harus dengan tawakal. Maka ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tawakal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan buka sebagai muqaddimah surat Al-Anfal, surat 8, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hatinya akan gemetar
bergetar hatinya. Dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah disampaikan kepadanya, dibacakan kepadanya, ayat-ayatnya, hukumnya, syariatnya disampaikan. Mereka bukan membantah ayat-ayat itu. Bahkan mereka menerima dengan iman yang sebenarnya. Zadathum imana. Imannya bertambah. Imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena manusia, kalau sudah tidak mampu menghadapi, maka serahkan semuanya kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Setelah usaha dengan maksimal. Tawakal Allah. Maka siapa orang yang tawakal itu? Allah cirikan di ayat yang ketiga dan ayat keempatnya. Alladzina yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak bakhil, tapi mereka mampu menginfakkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kalau itu yang dilakukan, tawakal tetap dijaga, ibadah tetap dijaga, infak pun diamalkan, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Itulah tawakal. Maka dikatakan di ayat keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Yang imannya sempurna. Tawakal, tanda kesempurnaan iman. Anda belum tawakal, belum sempurna iman Anda. Karena terkadang kita mampu bersabar atas suatu musibah. Belum tentu mampu bersabar ketika musibah menimpa berikutnya. Ada musibah yang lain. Belum tentu kita bersabar ketika ada yang lebih berat dari itu. Demikian pula ketika kita mendapat nikmat. Belum tentu kita bersyukur. Dapat nikmat lebih gede, mungkin masih bisa bersyukur. Nikmat lagi bertubi-tubi, boleh jadi syukurnya hilang. Maka kuncinya adalah kita tetap bersyukur. Kita tetap bersabar. Dan ikhtiar pun terus kita jalankan. Tawakal Allah. Ini 4 berkesinambungan, saudara sekalian. Tidak bisa dipisahkan. Ikhtiarnya terus dijalankan setiap saat sepanjang masih hidup. Syukur terus diterapkan pada dirinya setiap saat sepanjang masih hidup. Sabar pun diterapkan pada dirinya. Ditetapkan untuk dirinya sepanjang masih hidup. Dibarengi dengan tawakal pun terus mengiringi rasa syukur dan sabar sepanjang hidup. Itulah yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya iman. Apa jaminan dari Allah? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi Allah mudah untuk memberikan ampunan. Mereka mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Mereka mendapatkan ampunan. Dan kelak Allah berikan rizki yang paling mulia dari seluruh rizki yang telah Allah berikan di dunia. Berupa nikmat harta, nikmat sehat, nikmat iman. Dari seluruh nikmat dunia itu, Allah berikan rizki yang paling mulia. Yaitu rizki yang paling mulia yang dimaksud adalah surga. Surga. Tawakal Allah. Terkadang tawakal pun harus menyertai kita di saat usaha kita mengajak. Berdakwah. Baik itu dakwah kepada orang lain. Baik itu dakwah kepada keluarga dekat diri sendiri. Tawakal itu terus kita angkat. Tanpa tawakal sulit kita akan bisa dakwah dengan baik. Ngajak orang lain dengan baik. Kadang-kadang sekali dua kali ngajak orang yang nggak suka. Kita sudah emosi. Sudah marah-marah. Berarti Anda belum tawakal.
Karena tawakal itu pun menyertai ujian ketika kita mengajak kebaikan. Nabi SAW, beliau ketika berdakwah, tidak pernah putus asa. Mengajak saudaranya, mengajak umatnya, mengajak orang-orang kufur menuju ke iman. Subhanallah, bisa dengan usaha maksimal, dengan doa, sampai dengan peperangan pun. Apakah semua usaha Rasulullah sukses? Awal-awal dakwah Rasulullah banyak gagalnya. Maka Rasul pun disuruh tawakal. Lihat surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Ayat 128 dan ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Rasul itu merasakan penderitaan yang sangat berat. Baik dialami dirinya maupun kaumnya. Harisun alaikum. Dan Rasul sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kaumnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, Rasul itu betul-betul penyantun dan penyayang. Rasul sangat santun, sangat sayang dalam dakwah beliau dengan lemah lembut. Dengan sikap santun, dengan penuh kasih sayang. Apakah dakwah beliau selalu diterima? Bukankah awal-awal dakwah di Mekah sampai beliau diusir? Ditolak habis-habis? Mereka berpaling? Apa yang Allah katakan ketika mereka berpaling? Tidak mau mengikuti dakwah. Ayat penutup, ayat 129-nya. Fa'in tawallau. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, ya Muhammad, faqul, maka ucapkanlah, katakanlah, hasbiyallah la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah. Siapa Allah itu? Pemilik segala-galanya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Dan Allah adalah zat Rabb Arsy yang maha agung. Jadi ketika umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, diajak dan seterusnya, lalu nggak nurut, Rasul tetap tawakal. Jadi tawakal itu banyak sekali hal-hal yang kita harus melakukannya. Bukan hanya sekedar musibah di dunia yang menimpa kita. Tawakal dalam mengajak, dalam menghadapi, dalam berdakwah, dalam memberi nasihat, dan seterusnya. Maaf, saudaraku seiman, saya yakin kita kadang mengalami kesulitan ketika memberi nasihat kepada anak. Kita mengalami kesulitan ketika kita menyampaikan kebenaran, ditolak. Kita mengalami kesulitan ketika kita hendak mengajak kepada kebenaran, diabaikan, bahkan dimusuhi. Kalau tanpa tawakal, kita menyerah, sudah, tinggalin saja. Ngapain? Boleh jadi saat itu kita butuh seperti itu. Tapi yang jelas untuk kita masing-masing, meskipun hal itu terjadi berulang-ulang, tawakal Allah adalah kunci. Karena tanpa tawakal, nggak bisa kita menghadapi hidup, saudara sekalian. Hidup itu berat. Anda nggak mungkin bisa menghadapi hidup sendiri tanpa pertolongan Allah. Maka agar pertolongan Allah datang kepada kita, tawakal Allah. Kuncinya adalah tawakal Allah. Ini berat, saudara sekalian. Betul. Tetapi inilah yang harus kita upayakan. Tanpa tawakal, bagaimana mungkin kita akan mendapat kekuatan?
Tanpa tawakal, bagaimana mungkin kita akan bisa meraih kemenangan? Maka tawakal kepada Allah ini adalah suatu kunci, ini adalah suatu usaha maksimal yang seharusnya kita lakukan. Sebenar-benarnya kita lakukan. Tawakal Allah. Tanpa tawakal, sekali lagi, tidak akan bisa kita kembali kepada Allah. Kenapa harus tawakal? Karena kita nggak punya kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Rasul sampaikan kepada sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari. Silakan buka hadis di kitab Bulughul Maram nomor 1593. Bismillah, dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Terus di ujung hadisnya ada tambahan, Wala malja'a minallahi ilahi dan tidak ada tempat perlindungan dari azab Allah kecuali kepadanya. ini satu kalimat ringan, ini satu kalimat pendek, yang sungguh kalimat ini diajarkan Rasulullah SAW, dan ini bukan sekedar kalimat, tapi ini bisa menjadi simpanan perbendaharaan surga. Abu Musa al-Ash'ari namanya adalah Abdullah bin Qais. Suatu ketika ditawari Rasulullah SAW. Qala li Rasulullah SAW, kata Abu Musa, ya Abdullah ibnu Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku beritahukan kepadamu, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Suatu kalimat yang kalau kita pegang erat-erat, kita yakini, kita amalkan, maka akan menjadi simpanan menuju surga. Kalimat yang sangat pendek ternyata. Kalimat apakah itu? La khawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah, kekuatan Allah. Dan dalam riwayat Imam Manasai ada tambahan, wala malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari azabnya Allah kecuali hanya berlindung kepada Allah. Jadi saat ini Rasulullah SAW saat menyampaikan ini, menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah, di mana kalimat ini bisa menghindarkan kita dari azabnya Allah yang sangat dahsyat, dan tidak ada yang mampu berlindung kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalimat haukalah ini adalah kalimat perlindungan yang seyogianya ditanamkan oleh seorang hamba kepada dirinya. Maka setiap kita mau keluar rumah, doa apa yang Rasul contohkan kepada kita? Bismillah tawakkaltu alallah la khawla wa la quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu alallah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan upaya, kecuali hanya bertawakal kepada Allah. Maka para nabi dakwahnya mengajak iman dan mengajak senantiasa tawakal. Karena iman tanpa tawakal tidak akan sempurna. Tawakal itulah yang menyebabkan seorang beriman bisa tetap istiqomah.
terjaga dalam keadaan apapun. Sebab sepanjang hidup beriman akan ada ojaan, ujian dan cobaan dari Allah yang bertubi-tubi dan bermacam-macam. Ini bukan hanya menimpa kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para nabi berdakwah kepada kaumnya demikian. Juga termasuk di antaranya Nabi Musa alaihi salam. Lihat surat Yunus surat 10. Ketika Nabi Musa berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Lihat ayat 84 dan 85. Nabi Musa berkata kaumnya, ya qaumi. Wa qala Musa, dan berkata Musa kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, kata Musa. In kuntum amantum billah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka imanmu belum sempurna. Hendaklah kamu bertawakal hanya kepadanya, kepada Allah. Apabila kamu benar-benar seorang muslim yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Tawakal, ini kunci saudara sekalian. Apa jawaban kaumnya Nabi Musa di ayat 85-nya? Waqalu, mereka semua menjawab, 'alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami tawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah ya Rabb, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Terkadang seorang hamba butuh perjuangan lebih ekstra dalam mengajak kebaikan. Dan kita pun sering mengalami itu. Ketika mengajak kebaikan kepada kawan-kawan kita, kepada handetolan kita, bahkan terkadang kepada famili kita, orang tua kita, anak kita. Ngajak dakwah kepada kebenaran, itu kadang berat. Ada orang-orang tua yang ngajak anaknya untuk belajar ilmu agama. Ringan, alhamdulillah mudah dibukakan pintu hidayah. Sehingga mau ikuti kajian-kajian iman. Subhanallah, nikmat. Tapi maaf, betapa banyak orang tua yang kesulitan mengajak anaknya untuk kepada agama yang hak. Mengajak kepada kebenaran. Saya yakin di antara jamaah yang hadir, ada yang mengajak anaknya begitu mudah. Akhirnya apa? Anak-anaknya mau belajar agama, berubah, imannya bertambah, akhlaknya lebih baik. Subhanallah, kita rasakan nikmat. Tapi tidak jarang orang tua yang ngajak anaknya untuk ngaji, untuk beriman, untuk ibadah, bahkan sekedar sholat, sulitnya luar biasa. Saya yakin, di antara kita ada yang silih berganti begitu. Apalagi ketika ditimpa musibah pula. Ada musibah kesulitan bertubi-tubi pula. Ini luar biasa. Ada kesulitan mengajak, ini makin berat. Tapi seperti inilah Allah tetap katakan, tawakkalu, bertawakallah kalian. Apa jawaban umatnya Nabi Musa yang taat kepada Nabi Musa? Yang lurus jalannya. Di ayat berikutnya, di ayat 85. Waqalu faqalu, maka kaumnya Nabi Musa yang lurus jalannya menjawab, alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Itu tadi. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau jadikan kami menjadi sasaran fitnah bagi kaum-kaum yang zalim. Bukankah di fitnah kaum zalim kadang-kadang menjadi sakit hati kita? Bukankah difitnah oleh orang zalim kadang-kadang kita sulit menerima? Maka saudara kalian, tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tawakal, tawakal hanya kepada Allah. Tidak datangkan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita mampu melaksanakan ini, saudara sekalian, minimal kita akan merasa tenang. Terus
Tapi orang yang kita ajak malah musuhin kita, malah menghardik kita, mencela kita. Ah, itulah ujian. Seharusnya kan diajak, harusnya lebih baik. Kenapa malah dia memusuhi saya? Itulah ujian. Bisa datang dari sisi manapun. Yang jelas itu semua terjadi atas izin Allah. Maka kita tetap diperintahkan tawakal Allah. Tawakal Allah. Tidak ada lain, cuman itu. Surat 9 ayat 51. Qul, Muhammad katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada satupun musibah yang menimpa kami, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana. Tetap apapun yang menimpa kita, dialah Allah. Pelindung kami, penolong kami, dialah Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang beriman itu hendaklah bertawakal kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Jadi kita harus bersabar. Kadang-kadang dihina, dicela, dihujat oleh orang-orang yang non-muslim. Orang yang tidak beriman. Saudara sekalian, orang yang tidak beriman menunggu kebinasaan nanti di yaumil akhir. Orang beriman pun menunggu. Bedanya apa? Orang beriman menunggu ketetapan Allah demi kebaikan. Maka sepanjang hidup kita wajib tawakal dalam menghadapi apapun. Lihat surat Hud, surat 11 di 3 ayat terakhir. Dari ayat 121, 122 sampai terakhir 123. Wa qulil ladzina la yu'minun a'malu ala ma kanatikum inna 'amilun. Jadi ketika kita dizolimi, disakiti orang-orang yang tidak beriman, sudahlah biarkan saja mereka berbuat. Memang itu sudah menjadi ketetapan Allah dan itu keinginan mereka. Tapi Allah murka, Allah tidak ridho. Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau beriman, yang mereka mencela, menghina, bahkan terus-menerus memusuhi, berbuatlah menurut kedudukanmu, silahkan berbuat. Inna amilun, kami pun berbuat. Bedanya apa? Semoga perbuatan kami orang-orang beriman berbuat dengan izin dan ridha Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman berbuat atas kehendak mereka. Ini pun terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah tidak pernah ridho. Maka ancamannya di ayat 122. Wantaziru, dan tunggulah. Innama pun muntazirun. Sesungguhnya kami juga menunggu. Bapak Ibu, kita sedang menunggu keputusan Allah. Andai kita tetap tawakal, insya Allah keputusan Allah nanti nikmat. Tapi andai kita tidak tawakal, terserah Anda. Demikian pula orang yang tidak beriman, yang memusuhi umat Islam. Silakan berbuat, silakan menunggu. Allah menunggu kamu nanti di yaumil akhir. Tapi Allah tidak ridho. Kita pun sedang menunggu ketetapan Allah. Bedanya kita menginginkan ridho Allah. Maka Allah tetapkan di ujung daripada ayatnya 123. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah semua meliputi apa saja rahasia di langit maupun yang di bumi. Semua yang gaib adalah milik Allah. Wa ilaihi yurja'ul umur. Dan kepada Allah semua kembali urusan. Yurja'ul amru kulluhu, semuanya. Fa'budu wa tawakkal alaih. Maka tetaplah kamu beribadah, menyembah Allah saja dan terus tawakal kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, kita ibadah pun harus tawakal.
Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Ikut aturan Allah. Tawakal ala Allah. Jadi tawakal itu sifatnya menyeluruh. Sepanjang ikhtiar, terus dengan tawakal. Sepanjang mensyukuri nikmat Allah, terus dengan tawakal. Sepanjang kesabaran, terus dengan tawakal. Maka empat ini nggak pernah terpisah, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Ikhtiar, syukur, sabar, tawakal. Ini satu kesatuan yang nggak bakal terpisahkan. Salah satu memisahkan, udah nggak sempurna. Saya sih syukur Ustadz, saya sabar Ustadz, saya tawakal. Tapi nggak pernah ikhtiar, udahlah manut saja. Bohong namanya. Bagaimana dikatakan tawakal, wong ikhtiarnya nggak ada? Saya ikhtiar Ustadz, saya sabar Ustadz, saya syukur Ustadz. Tapi kadang-kadang nggak kuat karena cobaan terus-terusan. Berarti nggak tawakal, nggak sempurna syukur dan sabarnya. Bergabung menjadi satu. Ikhtiar, syukur, sabar, tawakal. Dan tawakal itu kunci, saudara sekalian. Ingat, apapun yang kamu perbuat, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah Rabbmu tidak pernah lengah, tidak pernah lupa terhadap apapun yang kamu kerjakan. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan dengan ringkas begini, saya kan sudah hijrah. Loh memang kenapa? Ya dulu saya belum berbusana muslim, belum berhijab, sekarang saya berhijab. Alhamdulillah. Iya dulu saya belum ngaji, sekarang saya ngaji. Alhamdulillah. Iya dulu saya belum sholat dengan benar, sekarang saya sholat nggak pernah ditinggalkan. Alhamdulillah. Itu baru satu sisi. Anda tawakal dalam ibadah. Bagaimana ketika Anda didolimi orang? Mampukah Anda tetap hijrah di atas iman dan takwa? Kalau tidak dibarengi dengan tawakal, nggak mungkin. Dengan tawakal. Sabar menghadapi hinaan dan celaan, tapi nggak sempurna sabar Anda kalau tidak dengan tawakal. Sebagai contoh, Nabi dan para sahabat dulu dihina, dicela, dikejar, didolimi, disakiti, hendak dibunuh. Yang pada akhirnya hijrah. Sepanjang hijrah masih saja dimusuhi, diperangi, didolimi, diboikot. Tawakal Allah, itu kunci. Kita tidak menghadapi sebagaimana beratnya Nabi SAW. Saya yakin yang kita alami kecil dibandingkan Nabi. Itu pun kalau tanpa tawakal, tidak bisa kita, saudara sekalian. Allah gambarkan tawakalnya para sahabat itu luar biasa. Lihat surat 16, surat An-Nahl, ayatnya ayat 41 dan 42. Surat An-Nahl, surat 16, ayatnya ayat 41 dan 42. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi. Kadang kita berhijrah di jalan Allah, tapi ketika menerima kedoliman dari orang suka nyerah sebelum bertanding. Atau masih bertanding, tapi kurang kuat tawakalnya. Akhirnya apa? Kita mendolimi balik. Membalas kedoliman dengan kedoliman. Anda berarti belum sempurna sabarnya. Kata Allah mereka itu apa? Dijamin oleh Allah, nanu bawi annahum fit dunya hasanah. Benar-benar pasti kami akan memberikan tempat kediaman yang baik di dunia. Tapi sahabat itu sadar, kadang-kadang dunia belum dapat apa-apa. Maka sabar, saat kita berusaha dengan dunia kita, berusaha dengan rizki kita, berbisnis, berdagang, berusaha, apapun caranya, apakah selalu kita sukses? Apakah selalu diberi kenikmatan dunia? Belum tentu. Kalau toh belum dapat dunia, ingat ada akhirat. Dan itu lebih baik.
Maka di ujung ayatnya dikatakan, wala ajrul akhirati akbar. Pahala akhirat itu pasti lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Siapa orang yang tahu bahwa akhirat lebih besar dari dunia? Orang yang sabar dan tetap tawakal. Ayat ke-42-nya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang sabar. Sabar. Meskipun usaha itu sudah bertubi-tubi, tapi tetap dapat serangan, dapat hinaan, disakiti orang, tetap sabar dan tawakal. Digandeng, sabirin wa tawakkalun. Sabar dan tetap dengan tawakal. Tanpa tawakal nggak bisa, kesabaran kita akan berhenti di tengah jalan. Rasa syukur kita akan berhenti di tengah jalan. Maka perintah senantiasa tawakal. Benar-benar ini Allah tujukan kepada orang yang beriman. Kalau ada orang beriman tidak tawakal, nggak sempurna imannya. Kalau kamu benar-benar di atas kebenaran yang nyata, wajib buktikan dengan tawakal. Surat An-Naml, surat 27. Dari ayat 77. Surat An-Naml, surat 27 dari ayat 77 sampai dengan ayat 79. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana ada orang beriman tapi tidak mau menggunakan Al-Quran? Tidak mau mentadabburi Al-Quran. Tidak mau berpedoman dengan Al-Quran. Silahkan. Tapi nanti Allah yang memutuskan. Allah yang akan menyelesaikan perkara. Yang tidak berpedoman dengan Quran berarti berpedoman dengan hukum selain hukum Allah. Silahkan Anda mengakui iman. Allah katakan di 78-nya. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi. Sesungguhnya Rabbmu yang kelak akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan keputusannya. Keputusan Allah tepat. Kalau kita selalu mengikuti aturan Allah dengan Al-Quran, As-Sunnah, insya Allah keputusan Allah pasti benar. Dan baik untuk kita. Allah itu wahuwal azizul alim. Zat yang maha perkasa. Zat yang maha mulia. Maka diperintah oleh Allah di ayat yang ke-79-nya. Fatawakkal 'alallah. Maka hendaklah kamu senantiasa bertawakal kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Andai kata Anda merasa di atas kebenaran, nggak sempurna kebenaran iman Anda. Sebelum Anda tawakal Allah. Jadi salah satu upaya tawakal kita bagaimana? Ketika kita selalu mengikuti petunjuk Allah. Mengikuti Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah dan wariskan kepada kita. Anda nggak tawakal dengan hukum Allah, belum sempurna imannya. Kita belum tawakal dengan syariat Allah, belum sempurna. Jadi tawakal itu menyeluruh saudaraku sekalian. Dalam mencari nafkah, apapun usahanya, apapun hasilnya, apapun banyak sedikit, tawakal. Dalam mensyukuri nikmat Allah, apapun yang diberikan, makin banyak diberikan, tetap syukur. Tawakal, yakini ini titipan Allah. Jangan sombong, jangan bangga. Ketika ternyata usaha maksimal, kok belum juga mendapatkan hasil, sabar. Ternyata dibarengi dengan musibah bertubi-tubi, sabar. Ternyata makin terus tawakal. Nggak sempurna sabar Anda kalau dengan tawakal. Maka ini menjadi satu kesatuan.
Termasuk Anda mengikuti syariat Allah, mengikuti aturan Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tawakal. Nggak sempurna Anda kalau nggak tawakal. Al-Ahzab kita buka. Surah 33. Ayat 2 dan ayat 3. Wattabi' ma yuha ilaika. Dan ikutilah apa yang telah diwahyukan Rabbmu kepadamu. Apa itu? Wahyu Allah kepada kita. Melalui Nabi SAW. Al-Quran. Maksudnya apa? Ikuti Al-Quran. Itu pedoman hidupmu. Ikuti Al-Quran. Pelajari Quran. Jadi ibu bapak membaca Quran dibarengi dengan tawakal. Mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama, menghadiri majelis taklim, dibarengi dengan tawakal. Menjalankan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari, dibarengi dengan tawakal. Ikuti apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan betul-betul maha teliti. Maha melihat, nggak pernah luput. Apa perintahnya di ayat ketiga? Wa tawakkal 'ala Allah. Dan bertawakallah kamu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup. Allah itu wakil kita. Allah pelindung kita. Allah pemelihara kita. Sudah, cukupkan. Itulah tawakal. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Karena Anda tidak akan mampu menghadapi hidup di dunia ini tanpa tawakal. Tanpa penyerahan kepada Allah. Termasuk ketika kita diberikan nikmat. Apapun. Sebanyak apapun. Atau sedikit, sekurang, seperti apapun. Ingat, yang Allah berikan kepada kita titipan. Hanya kesenangan dunia yang di sisi Allah lebih baik. Siapa yang mengetahui akhirat lebih baik dari dunia? Orang beriman yang tawakal kepada Allah. Kalau nggak tawakal, dunia terus yang dikejar. Maka kalau nggak dapat dunia, ngambek. Kalau sudah dapat dunia, makin rakus. Ciri orang yang tidak tawakal. Coba perhatikan surat Asy-Syura. Surat 42, ayat yang ke-36. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun kenikmatan yang diberikan Allah kepada kamu, maka itu sesungguhnya adalah kesenangan hidup di dunia. Sementara saudara sekalian, wa ma indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik, itu lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang imannya benar, yang hanya bertawakal kepada Allah. Yang hanya tawakal kepada Allah. Kepada Allah, tidak ada lain. Maka seruan Allah kepada kita, agar kita terus tawakal kepada Allah. Terus menerus, termasuk di saat kita mentaati Allah dan Rasul. Maka saat kita berusaha mentaati Allah dan Rasul, dalam keadaan apapun, jangan taat kita berkurang, apalagi hilang. Karena tetap taat pun dibarengi dengan tawakal. At-Taghabun, surat 64, ayat 12 dan ayat 13. Wa atiullaha wa atiur rasul. Di ayat ini Allah perintah kita, taatilah Allah, taatilah Rasul.
Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Jika mereka berpaling, kamu berpaling, silahkan. Tapi sesungguhnya kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah dengan terang. Rasul sudah menyampaikan semua. Tinggal kita nerima apa enggak. Kalau Anda nerima, Anda tawakal. Kalau enggak nerima, Anda tidak tawakal. Maka Allah katakan di ayat ke-13-nya, Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Kecuali hanya kepada Allah. Ujung ayatnya apa diperintahkan? Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Hanya kepada Allah bertawakal seluruh orang-orang yang beriman. Maka wajib, andai kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang beriman, tawakal Allah. Nggak sempurna iman kita kalau nggak tawakal Allah. Dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan rumah tangga. Kadang-kadang ribut suami istri, pertengkaran antara suami istri, pasangan dengan pasangan. Pertengkaran orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara. Kadang-kadang rebutan warisan, rebutan rizki. Kadang-kadang bahkan terjadi perceraian. Allah tetap memerintahkan, tawakal Allah. Tawakal Allah. Terhadap kasus ini, Allah firmankan di surat At-Talaq, surat 65, di ujung daripada ayat kedua, ada kalimat begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Nggak ada masalah yang tanpa ada solusi. Setiap masalah, kata Allah, pasti ada solusi. At-Tolak surat 65 di ujung ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala persoalan. Lalu di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari arah, dari tempat, dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah berikan. Syaratnya apa? Tawakal Allah. Maka gandengan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pasti akan mencukupkan segala keperluannya. Orang yang bertawakal nggak bakal tidak diberi. Allah berikan segala keperluannya. Kuncinya tawakal. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang telah melaksanakan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan, mengadakan ketentuan terhadap segala sesuatu. Sudah ditentukan dengan tepat. Tawakal kepada Allah. Ini kunci segala-galanya. Kalau ada orang tawakal kepada selain Allah, batil. Ada orang tawakal dengan kedudukannya, merasa tenang seakan-akan kedudukannya yang membela. Batil. Ada orang tawakal dengan hartanya. Hartanya melimpah ruah, tenang, saya masih punya harta. Selama saya ada harta, saya tenang. Maka dia tawakal dengan harta. Batil. Apalagi tawakal kepada yang lain selain Allah. Berupa apa? Yang dipercayai dan diyakini. Percaya kepada jimat, percaya kepada angka keramat, percaya kepada pohon-pohon besar, percaya kepada tahayul-tahayul. Maka dia tawakal bukan kepada Allah, tapi tawakalnya menyimpang dari tawakal kepada Allah. Orang yang seperti ini, dia akan bergantung dengan makhluk. Dia tawakal kepada makhluk, tapi dia telah batil karena dia bertawakal kepada selain Allah. Allah cuma perintahkan kepada kita,
wa 'alallah falyatawakkal. Hanya kepada Allah kamu bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman, maka yakinlah. Jika kita mau tawakal, berarti Anda sedang menjaga Allah. Menolong Allah. Allah yang akan selalu menjaga kamu. Maka tidak boleh kita tawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Maka ada sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat yang Rasul sampaikan kepada anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas? 1518 Bulughul Maram. Bismillah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada suatu hari aku pernah diboncengkan di belakang Nabi, dan beliau bersabda, wahai anak kecil, jagalah agama Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini bukti tawakal. Bersandar hanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Selama kita menjaga Allah, pasti Allah jaga kita. Bagaimana cara menjaga Allah? Tadi, syariat Allah kita jalankan dengan baik. Mari kita berhijrah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita kena musibah apapun, tetap kita kembali kepada Allah. Tawakal Allah. Yakinlah Allah yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Maka ini sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya ghulam, hai anak muda, ihfadzillah, jagalah Allah. Jagalah agama Allah, jagalah aturan Allah, jagalah syariat Allah. Dan tawakal kamu terus-menerus dalam mengamalkannya. Yahfadzka, nanti Allah yang menjaga kamu. Allah yang menolong kamu. Ya ghulam, ihfadzillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti kamu mendapati Allah pasti selalu di hadapan kamu. Allah selalu membela kita. Insya Allah, yakinlah itu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan, minta tolong sama Allah. Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Dalam urusan yang memang hanya Allah yang mampu menolongnya. Beribadah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Maka insya Allah itulah yang harus kita tanamkan. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, insya Allah, Allah yang akan membela kita. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan senantiasa membela kita. Tawakal Allah dalam segala hal. Insya Allah. Andai kita telah berikhtiar maksimal, mensyukuri nikmat Allah dengan segala apa yang telah diberikannya, sabar dengan ketetapan Allah apapun baik dalam melaksanakan ibadah maupun dalam menghadapi musibah, semua itu dibarengi dengan tawakal. Semoga Allah akan membalas ketawakalan kita dengan balasan yang sempurna. Ampunannya, pahalanya, karunia-Nya, dan kelak surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, para jamaah pengajian keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita sebagai penutup dari tema ikhtiar, syukur, sabar, dan tawakal. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, mampu kita senantiasa tawakal Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Pak Irfan, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya sore ini. Alhamdulillah menutup seri kajian kita, kajian besar kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas terkait tawakal. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Ada yang ada hubungannya ikhtiar juga, ada yang menuju tawakal juga. Mungkin saya
coba mixkan Silakan. pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillah. Pak Ustadz, saat ini saya masih bekerja di bank konvensional. Sudah hampir 1 tahun saya berusaha untuk pindah ke bank syariah. Saya sudah berikhtiar untuk mencari lowongan di bank syariah dan bertawakal. Sampai sekarang masih belum mendapatkan kesempatan untuk pindah bekerja di bank syariah. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Kadang ada orang lupa. Tawakal itu seakan-akan hanya sampai situ usaha sudah. Sebagian orang salah paham dengan tawakal. Perlu diketahui, tawakal memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama adalah melakukan usaha secara maksimal. Rukun yang kedua adalah terus berdoa memohon kepada Allah dan serahkan hasilnya kepada Allah. Maka ketika ini dilakukan, inilah dari tawakal. Ada orang yang berlebihan dengan tawakal. Saya udah berusaha kok, tapi saya belum dapat yang lain. Lalu saya masih di sini, berarti Anda masih berada di tempat yang Allah nggak ridho. Lalu Anda mengatakan saya tawakal. Boleh jadi Anda merasa, tapi belum tentu di sisi Allah. Kenapa? Usaha Anda belum maksimal. Hanya mencari yang syariah, biar bisa keluar lalu masuk ke sana. Lalu belum berani meninggalkan yang haram. Berarti belum sempurna tawakal Anda. Rukun tawakalnya belum sempurna dijalankan. Sebab harus ada menempuh usaha dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma saya sudah berusaha, tapi masih di sini. Hanya cari-cari lowongan. Lowongan belum dapat, saya nggak mau keluar. Bagaimana jika ternyata kematian menimpa, Anda masih berada di bank konvensional? Apa yang terjadi? Sedangkan Rasulullah bersabda, seseorang nanti dibangkitkan oleh Allah tergantung bagaimana akidahnya di saat dia dicabut nyawanya, di saat matinya. Di situ akan diketahui oleh Allah. Kalau akidahnya dalam keadaan baik, mati, insya Allah husnul khotimah. Belum sempat berhijrah, tapi ngomong sudah usaha. Ternyata mati dalam keadaan masih ada di tempat yang haram. Bagaimana? Kalau ternyata Allah nyatakan akidah Anda belum sempurna. Allahu a'lam. 2454 atau 53-nya boleh. 2453 Sahih Muslim. Bismillah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah hendak suatu kaum, maka orang-orang yang tidak berada bersama mereka akan terkena musibah itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amal mereka dan yaitu baik atau buruk. Jadi terkadang ada sebuah musibah. Yang musibah itu tidak pandang bulu, siapapun terkena. Orang yang bersalah kena, yang nggak salah kena. Mati pada akhirnya. Nanti dibangkitkan, dilihat keadaan matinya. Apa yang dimaksud keadaan matinya itu? Coba Ukti, lihat yang hadis sebelumnya, 52-nya. Bismillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Kalau Anda tiba-tiba Allah takdirkan mati, sementara Anda belum keluar dari riba, akidahnya apa berarti? Masih ada tercampur riba, berarti tawakalnya belum sempurna. Kepada penanya, ya berharap saja kepada Allah. Semoga sebelum kematian menjemput, Anda sudah sempat hijrah menuju ke yang halal. Kalau belum sempat, wallahu a'lam. Maka tawakal itu tidak bisa tawar-menawar. Segera, Anda langsung punya target. Saya sudah sekian tahun usaha, tapi belum ada panggilan, belum ada lowongan syariah. Berarti Anda tidak berani meninggalkan yang haram karena merasa belum dapat jaminan. Lalu dikemanakan Allah.
Padahal tadi ayatnya surat 65, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah pasti dicukupi kebutuhannya. Demikian, wallahu a'lam. Nanti Allah yang akan menilai Anda ketika Anda belum keluar juga karena menunggu lowongan syariahnya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, semoga nasihat ini bisa diterima oleh yang penanya, semoga bisa segera berhijrah insya Allah. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam mengajak kebaikan berkali-kali saya malah ingin menjadi marah. Padahal Rasulullah bertawakal, mengalami kesulitan menasehati kebaikan yang dinasehati, ingin benar sendiri. Kita harus bertawakal kepada Allah. Tetapi kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak bisa saya mengalami kadang bosan menasehati orang, tidak pernah didengar. Bagaimana solusinya Ustadz kalau menemukan yang seperti ini? Bosan terkadang menghantui kita nggak masalah. Tapi jangan Anda bosan itu dibarengi tutur kata yang tidak baik. Terus usaha Anda apa yang terakhir? Doa. Ya Allah, saya sudah berusaha mengajak kawan, mengajak handetolan, mengajak suara. Dakwah ingin supaya mereka berubah seperti saya berusaha berubah. Tapi malah merekanya malah kurang respect, bahkan kadang-kadang apatis, kadang-kadang malah mencela dan menghina. Bagaimana ini? Tadi sudah dikatakan, Rasul lebih dari itu. Sudah diuraikan tadi di surat 9 ayat yang paling akhir. 128, 129. Lebih baik loh, kayak apa Rasulullah? Subhanallah, betul-betul berusaha, tapi kan tetap tawakal Allah. Kuncinya memang hanya satu, tawakal. Anda terus menasehati dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Urusan dia berubah atau tidak bukan tanggung jawab kita. Ketika Nabi SAW berdakwah, itu yang paling diinginkan Nabi apa sih? Orang yang didakwahi, nurut dan mengikuti nasihat Nabi SAW. Nabi itu pengen yang didakwahi masuk Islam, beriman. Tapi Allah mengatakan, apakah kamu hendak memaksa mereka beriman ya Muhammad? Iman itu urusan Allah. Sepanjang kita sudah berdakwah, nggak nerima, ya sudah. Kita akhiri sementara, kita doakan. Suatu ketika ajak lagi, malah nggak suka marah, ya sudah stop lagi, doakan. Sekurang-kurangnya berhenti dari mendakwahi, tapi tidak berhenti mendoakan. Ingat, dakwah kita itu bukan ngajak mereka, maksa suruh iman, bukan. Tapi dakwah kita itu perintah Allah. Coba kita perhatikan. Surat 3, surat Ali Imran, ayatnya ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan di antara kaum di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan. Dakwah ayo aja. Mencegah kemungkaran, cegah kemungkaran, kita ajak. Tapi yang bersangkutan malah ngeselin Ustaz, malah musuhin Ustaz, malah nggak terima Ustaz. Nah, memang seperti itulah terkadang manusia, nggak mau diajak. Yang penting Anda sudah mengajak. Kalau Anda betul-betul melaksanakan itu, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu yang beruntung. Anda ngajak itu sudah beruntung. Yang nggak diajak nggak mau, ya nggak masalah. Urusan dia dapat cahaya iman atau tidak, dapat petunjuk atau tidak, bukan karena ajakan kita, tapi Allah. Maka ketika kita dakwah mengajak, jangan maksa. Lihat kembali surat Yunus, surat 10, ayat 99. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah menghendaki, mampu Allah menjadikan seluruh manusia di bumi iman. Diajak kamu langsung nurut, didawai langsung nurut. Kalau Allah menghendaki gampang, bisa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman, yang berhijrah seperti kamu?
Nggak boleh maksa ibu. Kewajiban kita menyampaikan, urusan orang yang diajak nurut atau tidak, bukan demand kita, bukan tanggung jawab kita. Dah tanggung jawab mereka. Yang penting kita sudah ngajak. Dan terus bersabar. Awas, jangan sampai timbul emosi. Kenapa? Karena urusan iman, urusan hidayah, bukan demandnya kita. Kita cuma ngajak, dakwah, menyampaikan. Urusan dia berubah iman atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengajak dan minimal paling sedikit mendoakan. Maka kata Allah di ayat ke-100-nya, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah." Mau diajak apa oleh kamu, didakwain kayak apapun, mau dikasih hadiah sebanyak apapun, kamu pengen dia beriman seperti kamu, hijrah seperti kamu, nggak bisa. Tidak ada satupun manusia yang beriman kecuali atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, oh berarti salahnya siapa dong kalau begitu Allah nggak izinkan? Karena Allah nggak mengizinkan, dianya nggak berusaha. Dikasih akal nggak mau dipakai. Maka ujung ayatnya apa? وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah akan menimpakan siksaan. Allah akan menimpakan azab nanti di akhirat. Atas orang sudah didakwahi, sudah diajak, dikasih akal. Tapi akalnya nggak dipakai. Sehingga nggak nurut kebenaran. Salah siapa? Yang diajak. Jadi demikianlah prinsip kita mengajak. Itulah yang dipakai oleh Rasul. Usaha terus, nggak dituruti. Ingat, jaga hati kita. Jangan marah, jangan mangkel, jangan emosi. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, sebagai seorang suami, kita bertanggung jawab atas istri dan anak-anak kita. Saya sudah sering mengingatkan istri saya untuk berhijab secara islami dan tidak asal-asalan. Tetapi sulit sekali Ustadz. Saya bertawakal, tetapi nanti di yaumul hisab saya yang akan dimintakan pertanggungjawabannya sebagai suami. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya takutkan anak perempuan saya nanti juga takutnya mengikuti. Mangga Pak Ustadz. Lihat surat 64 ayat yang ke-14. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya suatu ketika antara istrimu, anak-anakmu itu bisa jadi musuh bagimu. Suami ngajak, wahai istriku, tolong pakailah busana musim yang bagus. Wahai istriku, takut tanggung jawab. Kamu sudah diingatkan, tolong pakai busana musim, jangan asal-asalan. Ada anak kita perempuan, nanti anak kita ngikutin kamu gimana? Kamu tanggung jawab. Maka saat si istri yang diperingatkan kok nggak nurut, si anak yang diajarkan agama nggak nurut, itu lagi jadi musuh tuh, emosi suami. Apa sih yang harus diupayakan oleh suami? Tolong wahai para suami, jangan marah dengan emosi. Marah-marah emosi, nggak boleh. Coba apa yang Allah inginkan di situ? Fahzaruhum. Kamu harus hati-hati. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan kesalahannya. Wa tasfahu, dan terus kamu menyantuninya. Kamu membahagiakan, terus berbuat baik kepadanya. Wa taghfiru, dan terus kamu doakan, mohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Dan terus, ya Allah, istriku masih belum pakai baju busana musim yang baik. Ya Allah, balikan hatinya, ya Allah, agar terketuk untuk berbusana musim dengan baik. Agar putrinya akan mengikutinya, mencontohnya. Ya Allah, bolak-balikan hati istriku, ya Allah. Terus doakan. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu diketahui wahai suami, terkadang istri itu tidak mau digurui meskipun dia wanita. Caranya wahai suami, jangan dengan paksaan, tapi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan sentuhan-sentuhan, dengan akidah, dengan agama. Disampaikan kajian-kajian yang mendengar seperti ini. Sampaikan dalil-dalil dengan lembut. Insya Allah terketuk hatinya.
jangan dengan kekasaran, jangan dengan kekerasan. Ingat, suami-suami, para istri kita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, bengkok. Ada kekurangan sifat di sana yang kadang-kadang suka membantah perintah suami. Ustadz, gimana kalau sudah? Saya kan sebagai suami diperintahkan mengajak supaya menjauhkan dari neraka. Saya sudah maksimal. Istri saya tetap nggak nurut. Anaknya nggak nurut. Tanggung jawab suami sudah disampaikan. Bagaimana nanti di akhirat? Bukan lagi menjadi urusan Anda. Tanggung jawab si istri. Sepanjang ada di dunia sudah maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah contoh. Coba perhatikan, surat 66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik, wahai kepada para suami. Boleh jadi Anda sudah maksimal, Anda sudah mengajak, Anda sudah mengingatkan, bahkan Anda sudah dengan mengancam. Tetap aja istrinya nggak mau berbuat. Kalau itu sudah dilakukan, bukan tanggung jawab Anda lagi. Perhatikan ayat yang ke-10 dari surat 66. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dua istri dari dua orang lurus, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kayak apa Nabi Nuh mengajarkan kepada istrinya? Karena apa Nabi Lut mengajak dan mengajarkan kepada istrinya? Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kedua istri itu berada di bawah didikan, pengawasan, pengajaran hamba yang soleh di antara hamba kami. Tapi istrinya nggak soleh. Padahal istrinya Nabi. Fakhonatahuma. Ternyata istrinya mengkhianatinya. Falam yuhnina anhuma minallahi syai'a. Maka tidak ada sedikit pun suaminya membantu mereka nanti di hadapan Allah. Gak ada gunanya suaminya gak bisa menghalangi dari siksa Allah. Istrinya yang menempuh siksa Allah. Wakila, nanti dikatakan kepada istri-istrinya Nabi Lut dan Nabi Lut tadi. Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi di akhirat. Udkhulana nara ma'ad dakhirin. Masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Apakah Nabi Nuh salah? Tidak, karena sudah menyampaikan. Apakah Nabi Lut salah? Tidak, karena sudah menyampaikan. Apakah dosa istri ini akan menjadi beban suaminya? Tidak, karena suaminya sudah menyampaikan. Demikian bagi suami yang sudah mengajak, sabar terus doa sampai titik darah penghabisan. Ternyata istrinya nggak nurut juga, bukan tanggung jawab suami lagi, insya Allah. Selama ingat suaminya berusaha dengan maksimal. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Jadi para suami mungkin harap sedikit sensitif untuk menghadapi istri-istrinya sehingga pesannya bisa lebih masuk. Istri itu susah banget, keras bantah, lemah lembut, banyak ngeyel, udahlah seperti itu. Karena memang istri itu bengkok kata Rasulullah, banyak kekurangannya. Tapi di antara kekurangannya banyak nikmatnya. Kita bisa bersenda gurau, bermesraan. Nah, subhanallah, tanpa istri suami kelabakan semua, nggak bisa ngurus Anda. Segala-galanya istri beneran. Coba deh, subhanallah, Anda mau pergi keluar kota, keluar negeri, siapa yang beresin baju ke koper? Istri. Anda mau butuh ini itu istri. Wong kadang-kadang suami mau mandi aja, tolong ambilkan handuk, handuk aja harus diambilin kok. Selesai mandi, semua pakaian udah disiapkan. Itu istri. Maka jangan dengan emosi. Insya Allah kalau kita bisa lemah lembut, istri kita pasti akan lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, menanggapi yang sedang memanas saat ini dengan saudara kita di Palestina, ikhtiar terbaik apa yang kami harus lakukan dari Indonesia, Ustadz? Ada langkah memboikot produk-produk tertentu, tapi saya pikir nanti kasihan juga saudara kita di Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut. Bagaimana ya Ustadz? Dan semoga saudara-saudara kita di Palestina selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Coba kita lihat hadis Muslim nomor hadis 2215. Nanti setelah itu baca 2216. Baca dulu 2215-nya.
Bismillah. Hendaklah saling mengasihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin sesama orang mukmin bagaikan sebuah rumah, satu sama lain hendaklah saling menguatkan. Lalu selanjutnya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencinta, saling mengasihi, dan saling menyayang, bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasa sakit, tidak dapat tidur, dan terasa demam. Coba perhatikan ini. Sebuah ilustrasi yang sangat indah dari Nabi SAW. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan satu bangunan. Maka bangunan itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Jadi ibarat kekuatan muslim itu satu tubuh, itu kayak bangunan. Jangan saling mencerai-beraikan, jangan saling menyakiti, jangan tidak peduli, harus menguatkan. Dan belum cukup saja bangunan, diibaratkan lebih indah dari bangunan, tubuh. Masalul mu'min lil mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, itu seperti satu tubuh. Masalul jasad. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Bisahmi wal huma, kadang-kadang menggigil, nggak bisa tidur, demam. Ada bangunan, salah satu bangunannya runtuh, dibiarkan runtuh semua bangunan. Ada salah satu tubuh, salah satu anggotanya sakit, padahal semuanya sehat. Satu bagian saja sakit, dibiarkan sakit semua tubuh. Seperti itulah kita dengan sesama muslim. Saudara kita sedang sakit di sana. Dizolimi, dianiaya, dibunuh dengan bom, dengan granat, diserang. Anak nggak peduli, laki-laki, anak kecil. Mau perempuan, mau wanita, mau anak bayi. Subhanallah. Saat ini kita jadi sebagai bangunan, saling menguatkan. Kita jadi seperti tubuh, saling merasakan. Adakan simpati dan empati. Bagaimana kita sikapnya di Indonesia, orang Indonesia jauh dari sana. Satu, Anda jangan pernah tinggalkan minimal doa. Ya Allah, berikan kekuatan untuk saudara-saudaraku sesama muslim di sana. Ya Allah, berikan kesabaran. Ya Allah, berikan kekuatan. Ya Allah, berikan pertolongan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka telah mati di medan perang, mati dizolimi, mati karena serangan, ya Allah, jadikan mereka syahid. Doa. Jangan pernah tinggalkan. Ini salah satu solidaritas. Menguatkan. Lalu bagaimana salah satu cara memboikot? Tadi mengatakan, Ustadz, kalau kita boikot, salah satunya kita menolong supaya apa? Produk-produk orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir tidak terlalu laku sehingga apa? Mereka tidak bisa menyokong bantuan kepada orang-orang yang menyerang umat Islam. Kalau itu kita mampu amalkan, lakukan. Tapi kasihan Ustadz yang kerja di tempat-tempat itu saudara kita. Anda nggak beli produk itu, nggak mungkin saudara kita nggak dapat gaji. Pasti dapat. Pasti dapat. Selama kerja di sana, pasti dapat. Dan harus ujian bagi orang yang bekerja di sana. Apakah Anda ikut membela umat Islam atau tidak? Sekurang-kurangnya mendoakan apa enggak? Jangan-jangan Anda mendukung orang-orang Yahudi. Ditanya nanti oleh Allah. Jadi nggak perlu khawatir. Salah satu cara sekurang-kurangnya dengan kita memboikot, berarti kita ikut partisipasi. Minimal ada empati di sini. Merasa susah kita. Anda tanpa memberi produk-produk mereka, insya Allah masih banyak produk yang lain. Kalau toh nggak ada, Anda puasalah dari produk itu. Anda nggak bakal sengsara karena masih banyak produk yang sama dengan produk itu. Bisa. Allah nanti akan tanya,
sejauh mana usaha Anda. Kalau sampai memboikot pun tidak, doakan tidak, apalagi membantu secara finansial pun tidak, lalu apa yang diharapkan dari Allah? Lalu apa nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah? Mengharap apa entah dari Allah? Ampunan? Kasih sayang? Padahal jika Anda belum mencintai saudara sesama mukmin, Allah katakan melalui nabinya, kamu belum beriman. Subhanallah. Anda belum mencintai sesama muslim, Anda dikatakan belum beriman. Maukah kita dinilai belum beriman? Betapa besar resikonya orang dikatakan belum beriman. Coba ukhti, lihat hadis nomor 36, Sahih Muslim. Bismillah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai bagi saudaranya atau bagi tetangganya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Anda cinta, kita sehat. Anda cinta, kita nikmat. Anda cinta, kita bahagia. Kita nggak sengsara. Bagaimana saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan di sana? Kalau Anda tidak mencoba untuk bagaimana merasakan, Anda belum mencintai saudaranya. Belum sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi. Belum sempurna iman seorang di antara kamu. Sampai kamu mencintai saudaramu. Atau mencintai tetanggamu yang sesama muslim. Seperti apa? Ma yuhibbu li nafsi. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka Anda jangan harap bisa masuk surga jika belum beriman. Anda jangan dikatakan, enggak mungkin, jangan harap dikatakan sempurna iman sebelum saling mengasihi sesama muslim. Jadi enggak usah takut ketika kita memboikot produk-produk mereka. Lalu kita menyengsarakan saudara kita yang kerja di sana. Cuman segelintir saudara kita yang kerja di sana. Ribuan yang telah terbunuh. Banyakkan mana coba? Kalau kita nggak membeli, yakin banyak orang kafir tetap membeli produk mereka. Nggak usah khawatir tentang saudara kita yang ada di sana. Pasti tetap dapat gaji. Tapi yang di sana menderita kesulitan. Satu hadis lagi, Umi, Afan, Ukhti, hadis nomor 42. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak dapat masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu dapat dikatakan mukmin sebelum kamu mengasihi satu sama lain. Sukakah kamu aku tunjukkan jalan untuk berkasih-kasihan? Galakanlah salam antara sesamamu. Subhanallah. La yadkhulul jannata. Tidak akan masuk surga. Hatta yu'minu, sampai benar-benar kamu beriman. Wala tu'minu, kalian belum dikatakan beriman. Hatta tahabbu, sebelum kamu saling mencintai sesama mukmin. Apa bukti cinta kita kepada saudara kita di sana? Minimal doakanlah. Anda mampu memboikot, boikotlah. Beli yang lain. Insya Allah. Ini salah satu upaya. Anda punya sebagian rizki, sisihkan semampu Anda. Semoga kita mampu membela sesama muslim. Wallahu a'lam, demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bukankah ini seperti yang dikatakan Qorun bahwa semua hasil itu adalah hasil kepandaianku dan usaha diriku sendiri? Bagaimana ya Ustadz? Saya takutkan anak-anak muda lupa bahwa semua hasil dan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum ada rezeki, berarti Allah belum menghendaki. Tetapi insya Allah harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustadz. Mohon pencerahannya. Prinsip yang dikatakan tadi bukan prinsip Islam. Hasil tidak akan membohongi usaha. Usaha tidak akan mendustakan hasil. Artinya apa seakan-akan? Kalau usaha pasti berhasil. Itu bukan prinsipnya Islam. Umat Islam prinsipnya adalah usaha itu kewajiban.
Bekerja itu kewajiban. Adapun urusan hasil, urusan Allah. Yang penting saya berusaha. Pasti Allah akan memberi. Adapun banyak sedikit, bukan lagi tanggung jawab kita. Maka kalau ada yang mengatakan, usaha pasti berhasil. Ya itu tadi Qarun yang dikatakan. Begitu sukses mengatakan apa? Innama uni ilmu utituhu milmi indi. Sesungguhnya aku dapat ini karena ilmuku, karena kepandaianku. Sombong. Tidak bersyukur. Dan sudah kita membahasnya di saat kita bahasan syukur. Bagaimana prinsip kita umat Islam? Bekerja itu kewajiban. Apakah hasil kerja kita sesuai dengan usaha kita? Belum tentu. Rizki tidak sebanding lurus dengan usaha. Ada orang pontang-panting kerja. Usaha dari jam 6 pagi sudah bangun. Kerja sampai jam 6 sore baru selesai. Tenaga sampai dikuras habis. Gajinya cuma 200.000 sehari. Kuli-kuli bangunan paling banter 200.000. Kalau agak tinggi sedikit tukang 300-400.000. Tapi kalau kenek yang suka bawa-bawa batu, mikul batu, kuli-kuli, ya Allah cuma kadang 100. Pedagang dari pagi keluar menjajankan sampai keringat berpeluh kemana-mana keliling, dagangannya belum tentu habis, paling cuma dapat untung 50.000. Orang yang memulung barang-barang pulungan, barang-barang rongsokan, dipanggulnya dari pagi, mengorek-ngorek tempat sampah, capek lelah, ya Allah belum tentu dapat 50.000 sehari. Ada orang pergi ke kantor, bajunya rapi, sepatunya licin, masuk mobil sudah dingin, ada yang nyetir, tinggal naik turun, mungkin cuma 2 jam, 3 jam di kantor, main kemana-mana, main golf, miliaran dapat duit. Gak usah khawatir. Karena nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Bagaimana prosesnya? Dikemanakan hasilnya? Nah, ada pertanyaan. Jadi jangan bangga dengan hasil. Tapi banggalah dengan tawakal Allah ketika telah berusaha maksimal. Karena bekerja itu perintah. Surat At-Taubah. Surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah, bekerjalah. Niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu wal mu'minun. Allah pun melihat, Rasul pun melihat, orang beriman melihat. Tapi wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang kelak akan memberitahukan kepada kamu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diberitakan kepada kamu apa yang selama ini di dunia kamu kerjakan. Sudah usaha belum? Apakah nanti hasilnya pasti baik? Allahu a'lam. Allah yang mengetahui. Maka saat usaha sudah maksimal, rizkinya nggak cocok dengan keinginan, ya sudah, tawakal Allah. Kalau ternyata sukses, jangan sombong, ini cuma titipan Allah. Yang melapangkan rizki, yang menyempitkan rizki, bukan usaha kita, tapi Allah. Surat 13 ayat 26. Surat 13 ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah pula yang membatasinya. Persis seperti penanya tadi. Saya khawatir, kata penanya, anak-anak muda kita seakan-akan usaha maksimal itulah yang menyebabkan sukses. Jangan sombong. Usaha maksimal itu upaya. Sukses itu urusan Allah. Maka ketika Anda telah maksimal belum sukses, tawakal Allah. Anda berusaha sedikit sukses, jangan sombong. Tetap tawakal Allah. Ini dari Allah. Tapi apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa farihu bil hayati dunia. Sebagian besar, kebanyakan manusia bergembira dengan nikmatnya dunia. Hasil itu sebanding dengan usaha. Nih usaha gue kan maksimal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang melapangkan rizki Allah, yang menyempitkan rizki Allah. Tapi kebanyakan manusia senang dengan kenikmatan dunia. Kalau dapat dunia senang, bangga, gak ada tawakalnya. Apa kata Allah di ujung ayatnya mengatakan? Subhanallah.
Dunia itu diibaratkan wa mal hayatud dunya illal akhirati illa mata. Kehidupan dunia itu dibandingkan kesenangan akhirat itu sangat sedikit. Jadi apa sih yang mau kita banggakan dengan dunia? Silahkanlah prinsip hasil sebanding dengan usaha, terserah itu urusan manusia. Tapi Allah prinsipnya tidak demikian. Orang beriman berpegang pada ketetapan Allah. Prinsip adalah bekerja maksimal, tawakal ala Allah. Apapun hasilnya yang menentukan Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan lengkapnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, saya berusaha menasehati saudara saya yang sering berkutat dengan minuman alkohol dan perjudian, sehingga mempengaruhi anggota keluarga lain karena dia selalu meminta uang. Tetapi jika terus dinasehati akan menghilang sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya. Apakah sebaiknya bertawakal saja ya Ustadz? Karena kalau terus dijejali nasihat, nanti dia menghilang lagi, lalu sehingga kami keluarga menjadi lebih khawatir. Terkadang memang orang dinasihati terus bosan. Maka ada sifatnya seperti layangan. Dulu kita pernah main layangan waktu kecil. Itu kalau anginnya lagi gede, itu kadang kalau kita tarik, patah sudah. Putus layangannya. Kadang anginnya besar, kita ulur sedikit. Nanti pada saat mau turun, kita tarik lagi. Tarik ulur. Ini salah satu teknik bagaimana kita menasihati orang-orang terdekat. Kenapa? Kadang-kadang mereka tidak bisa dinasehati, yang ada malah menentang, makin jauh. Malah hilang, kemana nggak tahu rimbanya. Mungkin makin maksiat lagi. Maka jika sudah demikian, terus kita nasihati dia dengan cara yang terbaik, lemah lembut. Mungkin suatu ketika stop, nggak usah nasihat, biarin dia. Kenapa? Karena nasihat itu bermanfaat untuk orang beriman. Kalau orang itu tidak beriman, sulit dikasih nasihat. Tapi kita terus menasihat. Dan ingat, nasihat tidak harus dengan ucapan. Di antara nasihat itu adalah doa. Di surat 51 ayat 55 Allah perintah kita apa di situ? Fadzakir, dan tetaplah kamu memberikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Pantas Rasulullah SAW dulu sudah menyatakan dalam hadisnya. Di kitab Bulughul Maram, di hadis 548, Bulughul Maram 548, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amir Al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutra. di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ada tambahan. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal ashrab. Kelak akan ada umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan khomer. Jadi memang di akhir zaman itu orang mabuk minum khomer itu enggak. Orang Islam tahu itu haram, tapi tetap dilanggar. Saat itu imannya sedang drop, saat itu imannya sedang jatuh, saat itu butuh nasihat yang baik. Jangan dengan emosi, dengan marah, nggak berguna. Lemah lembut saja. Kalau sudah dinasihati lemah lembut, kok tidak mempan juga, kewajiban kita menyampaikan. Ingat tadi, surat 51 ayat 55. Sampaikan, ingatkan. Manfaatnya hanya untuk orang beriman. Kalau dia tidak mau meninggalkan, berarti imannya tidak sempurna. Sudah, kalau begitu, kita doa. Suatu ketika tinggalkan, dekat nasihati lagi, terus doakan. Semoga Allah akan merubah, Allah memberikan hidayah, dan Allah akan hilangkan sifat buruk dari orang itu. Dengan kesabaran kita, semoga. Ternyata enggak, bukan tanggung jawab kita, kita sudah berupayakan. Wallahu a'lam. Demikian.
Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana memberi pembelajaran pemahaman-pemahaman tawakal kepada anak-anak remaja? Karena saat ini begitu banyak kasus anak-anak remaja terkena obat terlarang dan bahkan sampai bunuh diri pada anak-anak remaja yang semakin meningkat. Bagaimana menanamkan? Seharusnya sejak dini. Contoh sederhana. Ada anak kita kadang susah makan. Nah, di sana banyak orang loh, mau makan susah. Minta-minta ke sana kemari, belum tentu bisa dapat makanan. Kamu udah makan tinggal makan, makanannya enak. Ayo sayang makan ya. Kasihan loh yang di sana. Nasihat lemah lembut ini menggetarkan, masuk ke dalam hatinya. Ayo makan, awas kalau nggak makan. Kok horor sekali. Kadang orang tua begitu horornya sama anak. Ancaman melulu isinya. Jangan. Cobalah dengan kalimat-kalimat itu sentuhan. Kadang-kadang dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Ayo nak disuapin ya Pak. Mau makan apa? Ini nggak mau. Dibuatin apa? Coba apa kakak pengen makan apa? Lauknya apa? Coba tawarkan, ada diskusi. Supaya apa? Nanti meningkat usia remaja menjelang dewasa, ini sudah bisa diajak dialog. Biasanya remaja-remaja menjelang dewasa yang seperti itu kasusnya, kadang-kadang saling membuli, bahkan minum minuman khamar, kadang-kadang pakai zat-zat terlarang, karena kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan, kurangnya pendampingan, maka pertama-tama akan dimintai tanggung jawab adalah orang tuanya. Bukankah Allah telah perintahkan kepada kita di surat 66 ayat yang ke-6, At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pendampingan ini sangat penting. Dan nasihat lemah lembut itu lebih penting lagi. Pendampingan tanpa nasihat nggak ada gunanya. Contoh nasihatnya Luqmanul Hakim ketika mengingatkan anak-anaknya. Agar apa? Sabar. Dan terutama saat yang paling utama, perintahkan sholat, sholat, sholat. Lihat, surat 31 ayat 16. Bagaimana perintah Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan ini harus sejak dini, agar ketika remaja, ketika dewasa, lebih lagi meningkat dan lebih mudah diatur. Ya bunayya, hai anakku. Hai anakku, intaku mithqala habbatin min khardal. Jika kamu berbuat sesuatu sebesar biji sawi, fatakun fi sokhro, kamu sembunyikan berada dalam batu. Au fis samawati, atau kamu sembunyikan dilempar ke langit. Au fil ardi, kamu sembunyikan ditanam ke bumi. Mamahmu, papahmu nggak lihat perbuatanmu nak, tapi Allah lihat. Ya Allah, nanti perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Hati-hati nak ya, awas jangan main ini, jangan narkoba. Ini harus terus ditanamkan saudara sekalian. Dan awali dengan akidah dan dengan ibadah. Apa perintah berikutnya? Ayat ke-17-nya. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintah untuk selalu berbuat baik. Wanha 'anil munkar, tolong cegah mungkar-mungkar. Nak, jangan ya, ini haram, ini haram, ini haram. Tolong camkan itu nak. Dengan pelukan, dengan kasih sayang. Wasbir ala ma asabak. Sabar nak atas musibah yang menimpa kamu ya nak. Kamu sekolah, kamu bergaul, banyak teman. Kadang ada yang temanmu yang jahat, temanmu yang kurang baik. Kamu sabar ya nak, jangan ikuti yang kurang baik. Ini nasihat lembut ini yang bisa dimasukkan ke dalam hati anak-anak kita. Kalau ini sudah tidak ada, lalu siapa yang memberi nasihat? Inna dzalika min asmil umur. Ini ketetapan yang harusnya diutamakan. Anda kasih nasihat dengan baik. Tanpa nasihat ini sulit anak-anak kita bisa sukses di luar sana. Jangan harapkan guru saja yang menasehati. Wahai para orang tua, ini nih kita nih yang menjadi tanggung jawab. Dan pergaulan biasanya salah satunya adalah milih-milih teman. Berteman dengan orang yang nakal, berteman dengan orang yang kaya, tapi nggak dididik oleh orang tuanya. Akhirnya broken home. Ini jangan sampai Anda biarkan. Maka apa kata Allah di dalam ayat berikutnya, ayat 18.
Nasihat lagi pada anak kita. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan sombong ya nak. Jangan suka memalingkan wajahmu kepada orang teman-temanmu. Jangan milih-milih teman. Jangan yang kaya-kaya tapi tidak baik. Colong siapapun, yang penting temanmu beriman ya nak. Jangan palingkan muka, sabar nak. Jangan sombong, semua itu sama di hadapan Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka kalau kamu sombong, apalagi kamu suka membanggakan diri. Kalau nasihat kayak gini nggak pernah sampai kepada anak, bagaimana mungkin anak akan bisa menjadi taat? Jadi fenomena anak-anak zaman sekarang masih anak muda sudah pakai obat terlarang, belum lagi naudzubillah ada yang sampai bunuh diri rame-rame. Ada yang suka membuli, ada yang suka naudzubillah, pokoknya perbuatan buruk. Saya yakin salah satu penyebabnya di rumah orang tuanya tidak peduli. Hanya mungkin uang, pendidikan tanpa pernah ada sentuhan hati. Allah, coba renungkan ini tadi. Dari ayat 16 sampai dengan ayat 18, tolong 3 ayat ini nasihat terbaik orang tua kepada anaknya. Lakukan dengan lemah lembut. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir Pak Irfan, Afwan, sudah mendekati waktu maghrib. Baik Pak Ustadz, saya coba cepat pertanyaan terakhir ini. Bismillah. Pak Ustadz, saya mau bertanya tawakal tentang jodoh. Saya merasa cocok dari segi agama dan sebagainya dengan seorang pria, namun orang tua pria ini tidak setuju karena jarak antara kami yang sangat jauh. Bagaimana caranya bertawakal dalam hal ini? Apakah berhenti berusaha atau tawakal dengan melupakan pria tersebut dan berikhtiar mencari yang lain? Pertama, istikharah. Minta petunjuk, ya Allah, jika memang pria ini baik untukku, untuk keluargaku, agamaku, duniaku, akhiratku, ya Allah beri jalan keluar agar aku bisa bersamanya. Tapi andai kata ini bukan baik untukku, duniaku, keluargaku, agamaku, akhiratku, ya Allah berikan ganti yang terbaik. Minta keputusan. Bagaimana? Wah, orang tua, ya sudah, kita sudahi. Lupakan, cari yang lain. Ini bagian dari tawakal. Insya Allah, semoga Allah berikan ganti yang terbaik. Wallahu a'lam. Sudah terdengar adzan maghrib rupanya. Subhanallah, kita sudahi kajian kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum untuk teman, semua keluarga, Ibu Lina dan keluarga dan Ade Tolan, para jamaah sekalian, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit Ibu, Mas